Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Astiara Steviana dengan NIM A1C319004, Resnalia dengan NIM A1C319023, dan Dini Putri Hairia dengan NIM A1C319024. Nah, kali ini kami akan memaparkan materi mengenai statistik Bose-Einstein. Langsung saja. Yang pertama itu ada sifat dasar boson. Partikel boson merupakan salah satu partikel elementer dengan spin bilangan bulat, atau dengan kata lain, sebuah partikel yang memenuhi statistik Bose-Einstein. Nah, contoh partikel ini adalah foton, fonon, dan atom helium. Pada suhu yang sangat tinggi, sistem subatomik dapat berperilaku seperti sistem klasik. Pada suhu yang sangat tinggi, kecepatan sistem sangat besar, sehingga panjang gelombangnya sangat kecil. Akibatnya, tumpah tindih gelombang sistem-sistem menjadi hilang dan sistem menjadi terbedakan. Sistem boson tidak memenuhi prinsip larangan Pauli, sehingga satu tingkat energi dapat ditempati oleh sistem dalam jumlah banyak. Prinsip larangan Pauli hanya berlaku pada fermion. Baiklah, yang selanjutnya ada konfigurasi boson. Nah, pada konfigurasi boson, mari kita mulai dengan menurunkan statistik Bose-Einstein. Agar dapat menentukan fungsi distribusi Bose-Einstein, kita terlebih dahulu harus menentukan konfigurasi dengan probabilitas paling tinggi. Konfigurasi ini memiliki probabilitas yang jauh lebih besar daripada konfigurasi-konfigurasi lainnya, sehingga hampir seluruh waktu sistem boson membentuk konfigurasi tersebut. Nah, sifat rata-rata assembly dapat dianggap sama dengan sifat pada konfigurasi maksimum tersebut. Nah, kita tetap membagi tingkat energi sistem-sistem dalam assembly atas M kelompok sebagai berikut. Nah, di sini terdapat kelompok 1 memiliki jumlah keadaan G1 dan energi rata-rata E1. Kelompok 2 memiliki jumlah energi G2 dan energi rata-rata E2, dan seterusnya hingga kelompok M memiliki jumlah keadaan Gm, energi rata-rata Em, dengan G merupakan jumlah keadaan dan E merupakan energi rata-rata. Nah, kemudian kita akan menentukan berapa cara penyusunan yang dapat dilakukan jika ada N1 sistem di kelompok 1, ada N2 sistem di kelompok 2, ada Ns sistem di kelompok S, hingga ada Nm sistem di kelompok M. Nah, mari kita tinjau kelompok 1 di mana terdapat G1 atau keadaan 1 dan N1 atau sistem 1. Mari kita analogikan suatu keadaan sebagai sebuah kursi dan satu sistem dianalogikan sebagai sebuah benda yang akan diletakkan di kursi tersebut. Nah, satu kursi dapat saja kosong atau menampung dapat menampung benda dalam jumlah berapa saja. Untuk menghitung jumlah penyusunan benda, kita dapat melakukannya sebagai berikut. Nah, perhatikan gambar berikut. Apapun cara penyusunan yang kita lakukan, yang berada di ujung bawah selalu kursi, karena benda harus disanggah oleh kursi, atau sistem harus menempati tingkat energi. Nah, oleh karena itu, jika jumlah total kursi adalah G1, maka jumlah total kursi yang dapat dipertukarkan hanya G1 kurang 1. Karena salah satu kursi harus tetap di ujung bawah, bersama dengan partikel sebanyak N1. Maka jumlah total benda yang dapat dipertukarkan dengan tetap memenuhi sifat boson adalah G1 kurang 1 ditambah N1, sama dengan G1 tambah N1 dikurang 1. Akibatnya, jumlah cara penyusunan yang dapat dilakukan adalah G1 ditambah N1 sama dengan 1 faktorial. Nah, karena sistem boson tidak dapat dibedakan satu dengan yang lain, maka pertukaran sesama partikel dan sesama kursi tidak menghasilkan penyusunan yang berbeda. Jumlah penyusunan sebanyak G1 ditambah N1 dikurang 1 faktorial
secara implisit memperhitungkan jumlah pertukaran antar partikel dan antar kursi. Jumlah pertukaran antar partikel adalah N1 faktorial, dan jumlah pertukaran antar kursi adalah G1 faktorial. Oleh karena itu, jumlah penyusunan yang berbeda untuk N1 boson di dalam G1 keadaan hanyalah G1 ditambah 1 ditambah N1 dikurang 1 faktorial sama dengan per N1 faktorial dikali G1 faktorial. Nah, ini kita dapatkan persamaan 5.1. Nah, hal yang sama berlaku untuk kelompok 2 yang mengandung keadaan G2 dengan populasi N2 sistem jumlah cara penyusunan yang berbeda sistem-sistem ke dalam keadaan-keadaan tersebut adalah G2 ditambah N2 dikurang 1 faktorial per N2 faktorial dikali G2 faktorial. Maka didapatlah persamaan 5.2. Nah, begitu seterusnya hingga yang terakhir, yaitu kelompok energi ke M. Jumlah cara penyusunan yang berbeda untuk NM sistem dalam GM keadaan adalah GM ditambah NM dikurang 1 faktorial per NM faktorial dikali GM faktorial. Maka didapatlah persamaan 5.3. Nah, akhirnya jumlah total cara penyusunan yang berbeda secara bersamaan N1 sistem di dalam G1 keadaan, N2 sistem di dalam G2 keadaan, begitu seterusnya sehingga NM sistem dalam GM keadaan adalah G1 ditambah N1 dikurang 1 faktorial per N1 faktorial dikali G1 faktorial dikali G2 ditambah N2 dikurang 1 faktorial per N2 faktorial dikali G2 faktorial. Begitu seterusnya hingga dikali GM ditambah NM dikurang 1 faktorial per NM faktorial dikali GM faktorial. Maka bisa dituliskan dengan ln jumlah perkalian S sama dengan 1 hingga M dikali GS ditambah NS dikurang 1 faktorial per NS faktorial dikali GS faktorial. Maka didapatlah persamaan 5.4. Nah, kita juga harus memperhitungkan jumlah cara membawa N sistem dari luar untuk didistribusikan ke dalam tingkat-tingkat energi di atas. Nah, jumlah cara pengambilan N sistem adalah N faktorial cara, karena sistem tidak dapat dibedakan, maka jumlah tersebut harus dibagi dengan N faktorial. Sehingga jumlah total cara membawa N sistem ke dalam tingkat-tingkat energi di dalam assembly adalah N faktorial per N faktorial sama dengan 1. Akhirnya, kita dapatkan jumlah penyusunan sistem-sistem dalam assembly boson adalah ln W sama dengan ln jumlah perkalian S sama dengan 1 hingga M dikali GS ditambah NS kurang 1 faktorial per NS faktorial dikali GS faktorial. Maka kita dapatkanlah persamaan 5.5. Nah, yang dimana persamaan 5.5 ini disebut dengan persamaan assembly boson. Baiklah, untuk materi penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Saudari Astiara, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astiara Stetiana dengan NIM A1C3-19004 dari kelas reguler A 2019. Di sini saya merupakan kelompok 1 yang membahas tentang distribusi statistik Bose-Einstein. Dan di sini saya akan membahas tentang konfigurasi maksimum. Nah, di sini kita akan menentukan konfigurasi dengan peluang kemunculan paling besar dengan menggunakan persamaan assembly boson. Nah, di sini untuk persamaan assembly bosonnya kita gunakan logaritma yaitu menjadi ln W sama dengan ln jumlah perkalian S sama dengan 1 sampai M dikali GS ditambah NS dikurang 1 faktorial per NS faktorial dikali GS faktorial. Kemudian sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai M
Len dikali GS ditambah NS dikurang 1 faktorial per NS faktorial dikali GS faktorial. Nah, mengapa simbolnya yang jumlah perkalian berubah menjadi sigma? Karena seperti yang kita ketahui bahwa dalam aturan logaritma, apabila log A dikali dengan log B menjadi log A ditambah log B. Sehingga untuk persamaan yang pertama ini merupakan penjabarannya adalah berbentuk perkalian, sehingga akan menjadi bentuk jumlah dari penjumlahan dari GS ditambah NS dikurang 1 faktorial per NS faktorial dikali GS faktorial. Kemudian sehingga persamaannya akan menjadi len sigma S sama dengan 1 sampai M len GS ditambah NS dikurang 1 faktorial dikurang len NS faktorial dikurang len GS faktorial. Nah, ini merupakan persamaan 5.6. Nah, baiklah, dengan menggunakan pendekatan Stirling, di sini kita akan menyederhanakan persamaan sebelumnya dengan menggunakan pendekatan Stirling. Sehingga len GS ditambah NS dikurang 1 faktorial hasilnya akan mendekati GS ditambah NS dikurang 1 len GS ditambah NS dikurang 1 dikurang GS ditambah NS dikurang 1. Sehingga di sini kita dapat memperoleh nilai untuk len GS faktorial itu mendekati GS len GS dikurang GS. Dan untuk len NS faktorial mendekati NS len NS dikurang NS. Nah, setelah kita menggunakan pendekatan tersebut, maka persamaan 5.6 akan menjadi len W mendekati sigma S sama dengan 1 sampai M dikali GS ditambah NS dikurang 1 len GS ditambah NS dikurang 1 dikurang GS ditambah NS dikurang 1 dikurang GS len GS ditambah GS dikurang NS len NS ditambah NS. Dan ini menjadi persamaan 5.7. Lalu, jumlah total sistem assembly-nya memenuhi persamaan N sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai M NS dan U sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai M dikali NS dikali ES, di mana N ini merupakan jumlah sistem dan U ini merupakan jumlah energi sistem. Nah, atau energi total dari sistem. Kemudian untuk assembly yang terisolasi, ini tidak ada pertukaran sistem ataupun energi antara assembly dan lingkungan, sehingga jumlah sistem ataupun energi dari assembly adalah konstan. Kemudian pembatasan ini bisa dinyatakan dalam bentuk diferensial sebagai berikut, yaitu delta N sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai M, delta NS sama dengan 0, dan delta U sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai M, dikali ES dikali delta NS sama dengan 0 lah. Mengapa persamaan ini sama dengan 0? Nah, hal ini karena nilai assembly-nya konstan. Kemudian, persamaan ini menjadi persamaan 5.8 dan persamaan 5.9. Baiklah, untuk konfigurasi dengan probabilitas maksimum diperoleh dengan memaksimumkan len W. Kemudian kita perhatikan pada persamaan 5.8 dan 5.9 tadi, maka konfigurasi dengan probabilitas maksimumnya memenuhi persamaan di bawah ini, yaitu delta len W ditambah alpha delta N ditambah beta delta U sama dengan 0. Ini merupakan persamaan 5.10. Selanjutnya, dengan mengambil diferensial persamaan 5.7, kita akan memperoleh persamaan yaitu delta len W mendekati sigma S sama dengan 1 sampai M dalam kurung delta dikali GS ditambah NS dikurang 1 len GS ditambah NS dikurang 1
dikurang delta dikali GS ditambah NS dikurang 1 dikurang delta GS ln GS ditambah delta GS dikurang delta NS ln NS ditambah delta NS. Ini menjadi persamaan 5.11. Yang selanjutnya, untuk persamaan 5.11 tadi kita hitung suku per sukunya. Nah, di sini kita akan hitung yang pertama, suku pertama yaitu delta GS ditambah NS dikurang 1 ln GS ditambah NS dikurang 1 sama dengan do per do NS dikali GS ditambah NS dikurang 1 ln GS ditambah NS dikurang 1 delta NS. Nah, kemudian ini menjadi sama dengan ln GS ditambah NS dikurang 1 ditambah GS ditambah NS dikurang 1 dikali 1 per GS ditambah NS dikurang 1 dikali delta NS. Sama dengan ln GS ditambah NS dikurang 1 ditambah 1 dikali delta NS. Lalu untuk suku yang kedua, yaitu di sini ada delta GS ditambah NS dikurang 1 sama dengan do per do NS dikali GS ditambah NS dikurang 1 delta NS sama dengan delta NS. Nah, hasilnya menjadi delta NS dikarenakan jika GS ditambah NS dikurang 1 ini kita turunkan terhadap do NS, kita turunkan terhadap NS, nah maka hasilnya akan menjadi delta NS karena hasilnya akan menjadi 1, sehingga hasilnya sama dengan delta NS. Karena untuk GS kita turunkan terhadap NS itu sama dengan 0, begitupun dengan 1, tidak bisa diturunkan terhadap NS. Kemudian untuk suku yang ketiga itu ada delta GS ln GS sama dengan do per do NS dikali GS ln GS delta NS sama dengan 0. Nah, karena GS ini tidak bisa diturunkan terhadap NS. Lalu untuk suku yang keempat yaitu delta NS ln NS sama dengan do per do NS ln NS delta NS. Nah, sama dengan sini do NS dikali ln NS sama dengan delta NS ln NS sama dengan do per do NS dikali NS ln NS delta NS sama dengan ln NS ditambah NS dikali 1 per NS dikali delta NS sama dengan ln NS ditambah 1 dikali delta NS. Nah, kemudian persamaan 5.11 tadi akan menjadi delta ln W mendekati S sama dengan mendekati sigma S sama dengan 1 sampai M ln dikali GS ditambah NS dikurang 1 ditambah 1 delta NS dikurang delta NS dikurang 0 ditambah 0 dikurang ln NS ditambah 1 dikali delta NS ditambah delta NS. Jadi, suku-suku yang sudah kita hitung sebelumnya dimasukkan ke dalam persamaan 5.11. Sehingga, persamaan 5.11 akan menjadi sigma S sama dengan 1 sampai M ln dikali GS tambah NS dikurang 1 per NS dikali delta NS. Dan ini menjadi persamaan 5.12. Nah, karena GS itu lebih dari 1 dan NS lebih dari 1, maka GS ditambah NS dikurang 1 itu mendekati GS ditambah NS. Sehingga persamaan 5.12 menjadi delta ln W sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai M ln GS ditambah NS per NS dikali delta NS. Dan ini menjadi persamaan 5.13. Lalu kita substitusikan persamaan 5.8, 5.9, dan 5.13 ke dalam persamaan 5.10. Nah,
kita ingat kembali persamaan 5.10 tadi, yaitu delta ln W ditambah alfa delta N ditambah beta delta U. Di sini kita sudah mendapatkan nilai dari delta ln W, delta N, dan delta U. Lalu kita substitusikan, maka diperoleh sigma S sama dengan 1 sampai M ln GS ditambah NS per NS delta NS ditambah alfa sigma S sama dengan 1 sampai M delta NS ditambah beta sigma S sama dengan 1 sampai M ES dikali delta NS sama dengan 0. Nah, atau ini bisa kita sederhanakan. Untuk delta NS-nya bisa kita keluarkan dan juga sigma S sama dengan 1 sampai M-nya bisa kita keluarkan. Sehingga persamaannya menjadi sigma S sama dengan 1 sampai M dalam kurung ln GS ditambah NS per NS delta NS ditambah alfa ditambah beta ES tutup kurung delta NS sama dengan 0, dan ini adalah persamaan 5.14. Kemudian, persamaan tersebut berlaku untuk semua variasi delta NS. Nah, sehingga ini dapat dijamin jika bagian di dalam kurung selalu 0, yaitu ln GS ditambah NS per NS ditambah alfa ditambah beta ES sama dengan 0. Nah, kemudian atau persamaannya dapat kita buat seperti ini, di mana ln-nya ini kita hilangkan. Nah, untuk menghilangkan ln ini, kita kalikan dengan eksponensial. Nah, apabila ln ini kita kalikan dengan eksponensial, maka ln-nya akan hilang. Nah, untuk itu sebelumnya alfa ditambah beta ES ini kita pindah ruaskan, sehingga dia menjadi min alfa dikurang beta ES. Kemudian karena kita kalikan dengan eksponen tadi, menjadi GS ditambah NS per NS sama dengan eksponensial min alfa dikurang beta ES. Lalu untuk NS, penyebut di sini bisa kita pindahkan ke ruas sebelah kanan, sehingga persamaannya menjadi GS ditambah NS sama dengan NS eksponensial min alfa dikurang beta ES. Kemudian untuk NS di ruas kiri bisa kita pindahkan ke ruas kanan, persamaannya menjadi GS sama dengan NS eksponensial min alfa dikurang beta ES dikurang NS. Nah, NS ini bisa kita keluarkan sehingga menjadi GS sama dengan NS dikali eksponensial min alfa dikurang beta ES dikurang 1. Nah, kemudian jadi pada akhirnya kita dapat mengungkapkan untuk jumlah populasi pada tiap-tiap tingkat energinya, yaitu NS sama dengan GS per eksponensial dikali min alfa dikurang beta ES dikurang 1. Ini menjadi persamaan 5.15. Lalu untuk assembly boson, parameter beta juga berbentuk beta sama dengan min 1 per KT. Nah, dengan demikian, bentuk lengkap fungsi distribusi Bose-Einstein untuk assembly boson menjadi NS sama dengan GS per eksponensial dikali min alfa ditambah ES per KT dikurang 1. Dan ini menjadi persamaan 5.16. Baiklah, sekian pemaparan materi mengenai konfigurasi maksimum dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Resnalia. Baiklah, kenalkan saya Resnalia dengan NIM A1C319023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai parameter alfa untuk foton dan fonon. Nah, dalam suatu kotak biasanya foton
bisa diserap atau diciptakan oleh atom-atom yang berada pada dinding kotak. Akibatnya, jumlah foton dalam suatu assembly tidak harus tetap. Jumlah foton bisa bertambah jika atom-atom di dinding memancarkan foton dan bisa berkurang jika atom-atom di dinding menyerap foton. Nah, untuk sistem semacam ini, pembatasan bahwa jumlah total sistem dalam assembly konstan sebenarnya tidak berlaku. Lalu, pada penurunan fungsi distribusi Bose-Einstein, kita telah mengasumsikan bahwa jumlah sistem dalam assembly tetap, yaitu delta N sama dengan 0. Nah, constraint ini dimasukkan dalam persamaan dengan memperkenalkan faktor penggali Lagrange alpha. Oleh karena itu, agar constraint ini tidak diberlakukan untuk assembly dengan jumlah sistem yang tidak tetap, seperti foton atau fonon, maka nilai alfanya harus diambil 0. Nah, dengan nilai ini, maka fungsi distribusi untuk sistem semacam ini menjadi NS sama dengan GS dibagi X per ES dibagi KT besar dikurang 1. Nah, fungsi distribusi yang diungkapkan oleh persamaan di atas akan kita pakai secara langsung ketika membahas sifat statistik foton